welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Dita Isafitri, dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Teman-teman, bagaimana? Kalian udah nonton belum videoku sebelumnya mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi? Jika belum, harus ditonton dulu ya, agar kalian dapat menyaksikan videoku kali ini. Nah, di video kali ini, aku akan membahas sekolah sebagai suatu sistem dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Stay tune! Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 6 sub materi yang akan menjadi pokok bahasan. Yang pertama, pendidikan sistem. Yang kedua, sekolah sebagai suatu sistem. Yang ketiga, input sekolah. Yang keempat, proses sekolah. Yang kelima, output sekolah. Dan yang keenam, outcome sekolah. Teman-teman, yang pertama kita akan bahas pendidikan sistem. Kalian pasti tidak asing lagi dengan kata tersebut, bukan? Nah, apa kalian tahu apa itu sistem? Oke, mari simak ya. Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Menurut Fatah, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro, menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Nah, jadi bagaimana sih sekolah sebagai suatu sistem itu? Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, saling terkait sehingga membentuk suatu sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses atau proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Next, kita akan membahas yang pertama, input sekolah atau masukan-masukan. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan terdiri atas 3 hal. Yang pertama, masukan baku merupakan siswa yang termasuk karakteristiknya. Yang kedua, masukan instrumental merupakan guru, sarana, prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga, masukan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Untuk ketercapaian pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input, antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. Yang kedua, kita akan bahas proses sekolah. Menurut Sagala, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Seorang guru harus menguasai unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik, seperti kebutuhan peserta didik, kompetensi dasar, tujuan, strategi, dan lain-lain. Perencanaan yang kurang optimal hanyalah akan menghasilkan kegagalan. Sebagaimana pepatah bijak mengatakan, gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan, atau fail to plan, plan to fail. Next, di pokok pembahasan selanjutnya kita akan membahas output sekolah. Output merupakan hasil dari proses, menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu, dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Next, di pokok pembahasan yang terakhir, kita akan membahas outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga materi yang aku paparkan dapat membantu kalian dalam memahami sekolah sebagai suatu sistem. Bagaimana? Sudah paham belum? Apabila kalian belum paham mengenai materi yang sudah aku jelaskan, kalian bisa memutar ulang video ini, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you next video, bye-bye!